Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari novisiat Sang Sabda Kubu, Manggarai, Flores, NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat Agung, tanggal 2 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Tetapi saya akan membaca dari Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 11. Kita diingatkan bahwa kejatuhan dan keselamatan kita dimulai di taman. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau ingatkan kami bahwa sejarah kejatuhan kami umat manusia ke dalam tangan setan terjadi di Taman Firdaus. Tetapi kini putramu Yesus Kristus menyelamatkan kami kembali, berawal dari Taman Getsemani, yang kemudian mati di kayu salib di Gunung Golgota demi menebus dosa kami. Tuhan, semoga keselamatan yang sudah Engkau mulai tetap dan selalu menjadi kenyataan bagi kami untuk selamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu."
Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kejatuhan dan kebangkitan kita berawal di taman. Hari ini kita memperingati sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Perayaan hari ini khususnya dalam Gereja Katolik ada 3 bagian penting yang harus diikuti. Yang pertama, upacara sabda. Dalam upacara sabda, kita mendengar kisah sengsara Yesus Kristus. Yang kedua, perarakan salib Kristus kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada Kristus di salib. Lalu yang ketiga, komunio kudus, menyambut tubuh Kristus. Kejatuhan umat manusia ke dalam dosa sesungguhnya berawal dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Karena kejatuhan mereka, maka semua keturunan mereka pun jatuh. Di Taman Firdaus, Adam dan Hawa tergiur dengan godaan setan. Di Taman Firdaus, mereka ikut kehendak mereka sendiri dan mengabaikan perintah Tuhan. Akibat makan buah terlarang adalah kematian untuk selamanya. Manusia menolak perintah dan kasih Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada manusia tidak pernah hilang. Dari sekian banyak bangsa di dunia ini, Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Dari bangsa inilah muncul juru selamat yang menyelamatkan keturunan Adam dan Hawa. Demikian janji Tuhan, kini janjinya terwujud dalam diri Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus dan menjalankan perintahnya akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini disalah tafsirkan oleh banyak orang, termasuk bangsa Yesus sendiri, bangsa Israel. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala selalu menantang dan menolak Yesus. Sewaktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai putra Allah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi berontak dan menganggap dia menghujat Allah. Karena itu, mereka selalu berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Yang sangat menarik bahwa sebelum Yesus mengalami sengsara dan wafat di kayu salib, bersama murid-muridnya, ia pergi ke satu taman yang disebut Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini, Yesus berdoa dan bergulat berkeringat darah. Ia melihat apa yang akan dialaminya. Karena itu ia meminta Bapanya, katanya, "Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Kita baca di Markus bab 14 ayat 36. Di taman ini, Yesus meminta Bapa. Di taman ini, Adam baru, yaitu Yesus Kristus, digoda. Ia digoda agar bebas dari penderitaan yang akan dihadapinya. Ia meminta Bapanya supaya ambil cawan atau penderitaan itu. Tetapi yang menariknya bahwa Yesus tidak mau prioritaskan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapanya selalu diutamakan. Ia taat kepada Bapa. Kehendak Bapa harus diutamakan.
Sikapnya sangat berbeda dengan sikap Adam leluhur kita. Di Taman Getsemani inilah awalnya keselamatan manusia. Karena Yesus Kristus, maka keselamatan pun sangat mungkin terjadi untuk manusia. Kematian Kristus di salib adalah puncak perjuangannya. Kebangkitannya adalah proklamasi kemenangan atas setan. Salib bukan lagi dilihat sebagai simbol penderitaan, tetapi simbol kemenangan. Karena itu, barang siapa yang memandang salib akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebelum memasuki masa kesengsaraan dan kematian di salib, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Di sana ia memberi tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani para pengikutnya. Yesus sungguh sadar akan kebutuhan rohani manusia. Barang siapa yang memakan tubuh dan meminum darah Kristus akan memperoleh hidup untuk selama-lamanya. Adam dan Hawa terjerat dalam dosa karena memakan buah terlarang. Tetapi kini makanan dan minuman yang diberikan Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Karena kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa di Taman Firdaus, kita semua jatuh ke tangan setan. Tetapi kini Adam baru, yaitu Yesus Kristus, sudah muncul karena ketaatannya dan keringat darahnya yang suci di Taman Getsemani serta kematiannya di kayu salib. Kita para pengikutnya boleh mengalami keselamatan. Karena itu, ikutilah perayaan Jumat Agung dengan penuh perhatian, sembari memohon ampun atas dosa kita. Pandanglah salib Kristus dengan penuh iman, serta sambutlah tubuhnya sebagai makanan rohani kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh